Mana kabarnya hari ini, Bu Ibu? Sehat? Alhamdulillah ya. Ini kita sudah di hari ke-7 pelaksanaan BIMTEK kurikulum kita. Jadi masih ada 3 hari ke depan untuk pelaksanaannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai nanti kita bisa mengaplikasikan kurikulum di sekolah kita. Ya, baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridho, dan bisa bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri ya. Silakan, siapa Ibu Rohani yang memimpin doa? Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu Rohani yang sudah bersedia memimpin doa. Baiklah, hari ini di hari ke-7 ya, sesuai dengan jadwal kita masuk ke materi modul ajar. Ya. Jadi nanti seperti hari-hari sebelumnya ya, Bu Ibu, kita sebelum saya mempresentasikan materi modul ajar, jadi ada perwakilan dari kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam bentuk modul ajar. Tampak di monitor Bapak Ibu adalah kesepakatan bersama ya, hanya untuk mengingatkan saja kesepakatan kita di awal kemarin ini masih terus kita gunakan sampai nanti pelatihan kita ini berakhir ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama, peserta mampu mempresentasikan hasil identifikasi gambaran aktivitas yang sudah dibuat pada sesi demonstrasi kontekstual, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, menyampaikan jawaban dari pertanyaan pemantik yang ada pada akhir sesi demonstrasi kontekstual. Kemudian terakhir nanti kita sama-sama membuat kesimpulan dari seluruh rangkaian pembelajaran yang didapat. Ya. Nah, kemudian ini agendanya, kita mulai dengan elaborasi pemahaman, yaitu mempresentasikan dari yang sudah Bapak Ibu buat di kelompoknya masing-masing, kemudian nanti menyampaikan jawaban dari pertanyaan pemantik, dan terakhir itu supaya antar materinya itu saling terhubung, terakhir kita ada membuat kesimpulan. Ya. Nah, jadi untuk yang sesi pertama ini kita mulai dengan elaborasi pemahaman. Silakan Ibu Dani untuk mempresentasikan modul ajar yang sudah dibuat bersama-sama di kelompoknya. Sudah terlihat semua ya Bapak Ibu? Ya, sudah ya. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan modul ajar dari kelompok kami, yaitu mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Di sini capaian pembelajarannya yaitu pada fase E, peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Kemudian tujuan pembelajarannya menjelaskan metode ilmiah, membuat rancangan percobaan penjernih air, dan melakukan percobaan penjernih air. Profil pelajar Pancasila, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif dalam merancang dan melakukan percobaan. Kemudian model pembelajarannya problem based learning. Kegiatan pembelajarannya ada individu dan kelompok. Mohon maaf. Kemudian penilaiannya secara individu dan kelompok. Metodenya diskusi, presentasi, demonstrasi, PJBL, eksplorasi, dan kunjungan lapangan. Kata kuncinya metode ilmiah penjernih air. Pertanyaan inti, bagaimana saya dapat membuat rancangan percobaan mengenai penjernih air pada kehidupan sehari-hari?
Kemudian perangkat ajar ini dapat digunakan guru untuk mengajar siswa reguler tipikal, siswa yang dengan hambatan belajar, siswa cerdas istimewa berbakat. Kelengkapan perangkat ajarnya ada lembar kerja peserta didik, rubrik penilaian, foto, dan video. Berikut adalah modul ajarnya, ada deskripsi umum, catatan untuk guru, kemudian persiapannya dan aktivitas. Di sini pada aktivitas pembelajarannya ini ada 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama tentang studi pustaka terkait pembuatan alat penjernih air. Pertemuan keduanya observasi ke Sungai Kapuas terdekat. Pertemuan ketiga presentasi hasil laporan pembuatan alat penjernih air. Ini adalah kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama selama 180 menit. Pertemuan kedua sama selama 180 menit, ini kegiatan pembelajarannya. Pertemuan ketiga secara daring juga selama daring atau luring selama 180 menit. Di lampirannya yang pertama ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan pada setiap pertemuannya. Ini LKPD-nya. Kemudian ada ringkasan materi. Kemudian ada asesmennya. Yang pertama soal latihan berupa soal pilihan ganda. Kemudian ada asesmen formatifnya berupa lembar aktivitas. Di sini menilai kegiatan selama kegiatan pembelajarannya. Ini rubrik penilaiannya. Ini kemudian lembar observasi presentasi. Dan ini rubrik penilaian presentasi. Kemudian ini ada asesmen diagnostik. Bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran remediasi. Demikian presentasi dari kelompok proyek IPA. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dani Anissa yang sudah bersedia mewakili kelompok IPAS menyampaikan presentasi mengenai modul ajar yang sudah dibuat di hari sebelumnya. Baik, yang saya tangkap dari modul ajar yang sudah dibuat oleh kelompok IPAS ini, bahwasannya modul ajar ini untuk 3 kali pertemuan ya. Jadi ada pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama ini adalah studi pustaka dulu untuk menentukan alat dan bahan dalam pembuatan alat penjernihan air ya. Kemudian yang kedua, observasi langsung ke Sungai Kapuas terdekat. Kemudian di pertemuan ketiga di minggu ketiganya maksud saya barulah mempresentasikan alat penjernihan air yang sudah dibuat. Begitu ya, betul ya kelompok IPAS? Ya, Bu. Oke. Jadi modul ajar yang sudah dibuat oleh kelompok IPAS ini kita coba sesuaikan dengan materi modul ajar mulai dari konsepnya, komponennya, kemudian prinsipnya dan penyusunannya yang muncul di layar monitor Bapak Ibu. Kita mulai dari konsep modul ajarnya ya. Jadi kita sudah tahu apa itu modul ajar ya. Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya, itu modul ajar. Tentu saja modul ajar ini adalah implementasi dari alur tujuan pembelajaran, di mana A2P ini kita kembangkan dari capaian pembelajaran
dan profil pelajar Pancasila. Nah, modul ajar ini tentu saja juga kita susun berdasarkan tahap perkembangan peserta didik. Kita pertimbangkan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tentunya bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah, Bapak Ibu guru yang terlibat dalam pembuatan modul ajar ini tentu saja perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Oke, kita lanjut ke komponen modul ajar ya. Jadi dari modul ajar yang sudah dibuat oleh kelompok IPAS yang sudah dipresentasikan tadi, kita coba lihat apakah komponen-komponen yang seharusnya ada itu sudah tercantum di sana Bapak Ibu di modul ajarnya. Udah, Bu. Kita lihat informasi umumnya, ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran sudah ada tadi ya Bapak Ibu ya. Sudah, Bu. Kemudian komponen intinya, ya tujuan pembelajaran sudah ada juga tadi. Sudah, Bu. Kemudian pemahaman bermakna, ya karena 3 kali pertemuan tadi dengan 3 kali model pembelajaran yang berbeda, ya saya kira sudah menggunakan ini pemahaman bermakna. Kemudian ada pertanyaan pemantiknya, ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial. Kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Ini sudah ada juga tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai ke terakhir lampiran. Ya, ada LKPD-nya. Tadi kita lihat bersama sudah ada ya Bapak Ibu. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Seingat saya juga tadi ada menampilkan ringkasan materi ya. Kemudian ada glosarium dan ada daftar pustaka. Oke, satu-satu tadi ya. Ini identitas modul. Sudah ada ya Bapak Ibu, modul namanya, kemudian institusi, kemudian jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu sudah. Kemudian kita ke kompetensi awal. Ya. Ini adalah pengetahuan atau keterampilan awal peserta didik. Kemudian kita lanjut ke profil pelajar Pancasila, ya. Ini sudah ada tercantum tadi ya. Profil pelajar Pancasila juga sudah kita bahas di awal pelatihan ini ya Bapak Ibu ya. Saya rasa tidak ada masalah. Kita lanjut ke yang berikutnya Bapak Ibu. Ya. Nah, sarana dan prasarananya. Ya, jadi modul ajar tadi sudah disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Betul? Kelompok IPAS ya. Karena alat dan bahan yang saya perhatikan tadi sudah tersedia di sekitar kita ya. Ya, gerakan sesuai dengan nyanyian tersebut. Ya. Perhatikan, saya contohkan dulu ya, Ibu-ibu. Oke, judulnya adalah familiar sekali, Ibu-ibu pasti sudah sering mendengarnya. Marilah menari atas menara. Nah, itu ya. Kita praktekkan dengan gerakannya. Saya contohkan, cuman kata marilah kita ganti dengan Marina. Nah, kalau Marina gerakannya seperti ini. Kalau Marijo gerakannya seperti ini. Ya. Sambil diikuti ya Ibu ya, contohnya supaya lebih paham. Ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, sudah paham? Sudah. Kita coba ya, Ibu. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara,
Mari menyanyi. Oke, terima kasih. Oke, jadi mudah-mudahan sudah refresh kembali ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, Bu. Masih kelihatan ya di layar monitornya masing-masing? Masih, Bu. Kita lanjut ke prosedur penyusunan modul ajar. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, ini prosedurnya ya, ada 6 untuk prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama ya, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik serta satuan pendidikan. Jadi kita menganalisis dulu kondisi beserta kebutuhannya, baik itu guru ataupun peserta didik. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada? Ada 6 ya? 6. Ya, jadi tidak semua harus dimasukkan Bapak Ibu, tidak diharuskan semua. Jadi tentukan dulu dari 6 profil pelajar Pancasila itu mana yang akan kita masukkan sesuai dengan modul yang akan kita buat. Kemudian tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Ya, jadi kita tentukan dulu alur tujuan pembelajarannya. Kemudian menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Ya, ada apa saja tadi Bapak Ibu komponen? Komponen inti, lampiran, gitu ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Jadi, yang kelima adalah guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul yang telah disusun. Yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi apakah modul ajar yang sudah disusun itu efektif atau tidak. Begitu ya Bapak Ibu ya, prosedur penyusunan pembelajaran modul ajar. Oke, sejauh ini saya rasa sudah paham semua ya Bapak Ibu ya mengenai modul ajar ini. Oke, saya coba ajukan pertanyaan. Sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Oke. Boleh lambaikan tangannya, siapa yang bersedia menjawab ini. 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Silahkan, Ibu, siapa? Bu Hani mungkin? Komponen inti, yang itu Kak, Bu? Iya, mulai dari informasi umum tadi, ya. Di antaranya komponen modul ajar, salah satunya informasi umum, identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, modul pembelajaran yang digunakan. Ya. Nah, jadi di sini komponen intinya di antaranya tujuan pembelajaran, yang kedua pemahaman bermakna, pertanyaan, pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, remedial, refleksi peserta didik dan guru. Adapun lampiran di antaranya lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium,
dan daftar pusaka. Itulah salah satunya, Bu. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, sudah betul ya? Sudah, Bu. Ya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa Anda sendiri. Ya, tadi sudah disampaikan di awal bagaimana langkah-langkah dalam menyusun modul ajar. Nah, sekarang dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, siapa yang mau menyampaikan? Ibu Dani, Bu. Oke, Ibu Dani sudah melambaikan tangan. Dipersilahkan bagaimana Ibu Dani? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan prosedur atau langkah dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama yang kita lakukan adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, dan satuan pendidikan. Yang kedua, kita mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kita menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian setelah itu, kita susun modul ajar berdasarkan komponen yang telah tersedia. Selanjutnya, kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran, dan setelah melakukan pembelajaran, kita evaluasi kegiatan pembelajaran tersebut. Sekian. Sudah? Ya. Sudah ya? Jadi sudah betul ya langkah-langkah dalam menyusun modul ajar tadi ya. Baiklah Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini untuk sinkronisasi kita di pertemuan pada hari ke-7 ini ya tentang modul ajar. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baiklah, kita tutup sesi sinkronisasi ini dengan membaca doa juga. Silakan siapa yang mau memimpinnya. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.